Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Dani Muqtada MAG MA MBA dan Ibu Hikmiyatin Syarilah MAG selaku pengasuh pesantren Riset Al Muqtada, yang saya hormati Dewan Guru dan para member pesantren Riset Al Muqtada serta teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Muqtada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri merupakan momen sukacita dan kemenangan spiritual bagi umat Islam setelah sebulan penuh menahan hawa nafsu, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, momen Idul Fitri sangat dinanti-nantikan oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Namun, tahukah kamu bahwasanya tidak semua orang merasakan euforia yang sama? Di tengah gema takbir dan hangatnya silaturahmi, sebagian orang merasakan kekosongan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada yang merasa sepi di tengah keramaian, ada yang bahagia tapi dalam tanda kutip dan ada yang merasa cemas atau tertekan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu? Sahabat Al-Muqtada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila menjumpai fenomena tersebut, kita tidak diperkenankan untuk menyimpulkan bahwasannya fenomena tersebut adalah bentuk dari lemahnya iman seseorang. Jangan kemudian mengatakan, kamu adalah seorang muslim, kamu harus bahagia dan ceria ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kamu harus menghidupkan Hari Raya Idul Fitri tanpa rasa sedikit pun. Menghidupkan Idul Fitri itu harus, namun urusan hati bukanlah hak kita untuk memintanya. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi, karena barangkali mereka sedang berada pada dinamika psikologis dan sosiologis yang sedang menghantui dirinya. Di Indonesia, Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan spiritual, namun juga peristiwa sosial budaya yang besar, di mana terdapat kebiasaan-kebiasaan seperti membeli pakaian baru, menyajikan hidangan yang istimewa, kemudian mudik, memberikan THR atau angpau, dan masih banyak lagi sebagaimana teman-teman ketahui. Padahal, tidak semua orang memiliki keadaan ekonomi yang bisa mendukung standar tersebut. Ketika akan bertemu dengan saudara, tetangga, teman lama, atau guru, beberapa ekspektasi akan muncul, seperti halnya kita harus terlihat sukses, kita harus bisa memberi angpau, kita harus bisa menjawab pertanyaan ketika ditanyai tentang pernikahan, pekerjaan, atau pencapaian diri baik lainnya. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan sebagian orang merasa cemas atau tertekan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bila mana teman-teman merasakan overthinking terhadap standar-standar yang tadi disebutkan atau karena hal lainnya, maka bisa jadi itu adalah kondisi anticipatory anxiety, yaitu kecemasan yang muncul sebelum sesuatu peristiwa terjadi, terutama yang berkaitan dengan evaluasi atau harapan sosial. Dalam psikologis klinis, anticipatory anxiety sering terjadi kepada seseorang yang memikirkan kemungkinan dia akan dinilai, dibandingkan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Pikiran mereka akan membangun skenario buruk yang terjadi apabila orang lain mengetahui kekurangan dirinya. Padahal belum tentu orang-orang akan memikirkan kondisi kita sampai sebegitunya. Itu hanyalah pikiran kita belaka. Lalu, bagaimana cara menghadapi anticipatory anxiety ini? Yang pertama yaitu meluruskan makna Idul Fitri.
Sahabat Al-Muqtada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya tegaskan bahwasanya Idul Fitri bukanlah momen atau panggung pembuktian diri, melainkan momentum kembali kepada Allah dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Idul Fitri merupakan momen fitrah bagi umat Islam setelah sebulan berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Dalam kitab Mutiara Ramadan, Kiai Haji Abdurrahman Nawawi bin Haji Nawawi mengatakan, salah itu liman la bisa jadi inna mala'idu liman ta'atuhu kasib salah itu liman tajammala bilibasi wal markub inna mala'idu liman hufirat salahu dunub, yang artinya bukanlah Idul Fitri bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, namun Idul Fitri adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Bukan Idul Fitri bagi orang yang berhias dalam hal pakaian ataupun kendaraan, tetapi Idul Fitri adalah bagi mereka yang dosa-dosanya diampuni. Nah, kutipan tersebut menegaskan bahwasanya Idul Fitri bukan perkara tentang pakaian baru, perayaan, kemewahan duniawi, melainkan Idul Fitri merupakan peningkatan kualitas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan khawatir terhadap komentar orang lain. Jangan merasa terbebani dengan tuntutan sosial dan ekonomi yang ada, melainkan cobalah untuk bersikap sederhana. Islam tidak melarang berpakaian baru atau berpakaian bagus ketika merayakan Idul Fitri. Namun, esensi Idul Fitri bukan pada materi, tetapi pada peningkatan spiritual. Solusi yang kedua yaitu membatasi perbandingan sosial. Dalam psikologi sosial, perbandingan yang berlebihan dapat menurunkan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang bisa memicu kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, misalnya scroll media sosial. Sebaliknya, kita turut bahagia atas kebahagiaan orang lain ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada kita dalam berbagai banyak hal. Solusi yang ketiga yaitu mengatur ulang standar pribadi. Ketika membayangkan akan ditanyai banyak hal oleh keluarga, misalnya kapan kita akan menikah, kemudian kita kerja apa, gajinya berapa, kita akan merasa cemas, takut dibanding-bandingkan dengan saudara kita yang lain. Padahal, ketidakbahagiaan yang paling halus adalah mengejar standar bahagia yang bukan milik kita. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Hasil lama pencapaian dan juga tantangan tidak bisa dibanding-bandingkan. Oleh karena itu, jadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi untuk mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Jangan jadikan itu sebagai sumber kecemasan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Solusi yang terakhir yaitu banyak-banyak berpikir dan juga bersyukur. Ketika hati merasa sesak karena penilaian orang lain, jangan lupa untuk kembali kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Banyak-banyak berpikir dan bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sesekali lihatlah ke bawah, begitu banyak orang-orang yang ingin berada di posisi kita saat ini. Sahabat Al-Muqtada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit solusi yang bisa saya sampaikan baik bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain yang merasa hampa di momen bahagia. Semoga kita bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan hati yang tenang, bukan karena tuntutan kita terpenuhi, namun karena kita memilih untuk kembali pada makna Idul Fitri yang hakiki. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.